Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali pada hari ini 23 Agustus 2022. Kiranya Tuhan menganugerahkan kasih setianya dan melimpahkan kebajikan kemurahan bagi kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya menyapa saudaraku semuanya untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh mendengar sabda firman Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar sabdamu, berbicaralah bagi setiap kami. Urapi kami Tuhan lebih lagi. Agar kami boleh taat dan setia mendengar firman-Mu. Agar kami sungguh-sungguh mengerti tentang rencanamu yang besar, kehendak-Mu yang ajaib di dalam kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini yang berjudul Bagaikan Raja Wali. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 17 sampai dengan 32. Mari saya ajak saudaraku untuk baca Alkitab ini bersama-sama dan kita akan mendengarkannya. Mazmur 119 ayat 17 sampai 32. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-hambamu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut kepada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Saudaraku, sesuai dengan judul firman Tuhan pada kita hari ini, pemazmur menyatakan dan memohon kepada Tuhan agar matanya dibukakan untuk melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Taurat Tuhan diperlukan pemazmur sebagai penuntun dalam hidupnya dan juga menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Sekalipun memiliki mata untuk melihat, namun tidak semua orang memiliki kepekaan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Saudaraku, mari kita lihat kepada burung Raja Wali. Ia memiliki pandangan mata yang sangat tajam. Ia bisa melihat ke arah ke depan dan samping pada waktu bersamaan. Raja Wali bisa melihat ikan di dalam air meski dari jarak yang sangat jauh saat terbang melayang tinggi. Raja Wali benar-benar memiliki ketajaman yang luar biasa di dalam penglihatan. Ia memiliki ketajaman dalam hal melihat adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Mata yang tajam akan melihat kehendak Tuhan
sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang tidak baik, dan mana yang benar dan tidak benar. Seperti tertulis, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mata yang tajam pasti dapat melihat segala kesempatan yang ada dan mempergunakannya sebaik mungkin. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bukan waktunya untuk santai atau bermalas-malasan lagi. Dan sebaliknya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kita butuh mata setajam Raja Wali yang bisa mencermati dan melihat keadaan sekitar kita. Kita juga harus mempergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, karena dari mata kita adalah jendela hati kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi keadaan hati kita. Oleh karenanya, milikilah hati yang dapat menanggapi dengan benar setiap pencobaan yang sedang datang kita alami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Mari camkan hal ini, selalu ada rencana yang indah. Seringkali manusia hanya mau melihat apa yang ia sukai dan menarik perhatiannya. Karena itu, seperti pemazmur berdoa, kita pun perlu memohon perlindungan Tuhan, agar Tuhan membukakan mata rohani kita, sehingga kita mampu melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Namun, bukan hanya sekedar melihat keajaiban Tuhan, kita pun harus menjadi bagian yang menyatakan kejadian Tuhan, keajaiban Tuhan, melalui kehidupan kita yang nyata setiap hari. Kita perlu membuka mata, baik sepasang mata yang kita pergunakan untuk mencari, membaca, ataupun melihat keajaiban demi keajaiban yang terkandung di balik setiap firman Tuhan. Pemazmur menyadari hal ini. Lihatlah doa pemazmur berikutnya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Saudaraku, seperti versi bahasa Inggrisnya, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Yang artinya ini sering menjadi bagian doa setiap kita. Bukan saja agar saya bisa mendapat penyingkapan Tuhan di balik firman-Nya dan untuk dibagikan kepada teman-teman, tetapi juga berguna bagi saya dan juga untuk memperbaiki diri saya agar bertumbuh lebih lagi. Mata rohani yang tajam pasti dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mencintai Engkau Tuhan. Bukakan mata kami untuk melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar. Ini kami ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat saudaraku. Have a great day and God bless you all.